Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyara wala safar. Tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tiarah, anggapan sial, dan tidak pula bulan Safar. Ya. Dan Safar dikenal dulu dari kata sifrun. Ya. Ma mana sifrun? Sifar, nol. Sifar artinya apa? Nol atau kosong. Karena disebut dengan bulan Safar atau bulan yang kosong, karena maksudnya yang pertama, di bulan Safar ini adalah bulan yang dimulai peperangan, bulan yang dimulainya peperangan pertama kali setelah 3 bulan sebelumnya ada bulan haram. Apa bulan sebelum bulan Safar? Muharram. Sebelumnya lagi Zulhijjah. Sebelumnya lagi Zulqa'dah. 3 bulan ini disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu apa yang dilarang di bulan haram? Diharamkan peperangan di dalamnya. Sehingga bulan Safar itu adalah bulan pertama kali mengadakan peperangan setelah 3 bulan absen perang, setelah 3 bulan libur perang. Maka bulan Safar itu dikatakan kosong karena orang-orang Mekah meninggalkan Mekah untuk berperang, meninggalkan kota Mekah untuk berperang, sehingga kota Mekah itu kosong. Kenapa? Karena laki-lakinya berangkat untuk berperang, sehingga disebut dengan Safar, yaitu kosong. Makna yang kedua disebut dengan Safar atau kosong itu karena dalam peperangan itu ada yang dibolehkan namanya mengambil harta rampasan atau disebut dengan ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan, yaitu harta yang diambil ketika berperang dan itu halal bagi kaum muslimin mengambil harta dari musuh. Nah, ketika diambil hartanya, maka si musuh itu tidak mendapatkan harta, disebut dengan Safar, yaitu kosong. Ya, artinya dia yang tadinya ada hartanya kemudian habis karena diambil karena berperang akibat ghanimah, maka harta rampasan yang diambil itu disebut dengan Safar, yaitu kosong. Ya. Jadi ini adalah bulan Safar yang artinya kosong dengan 2 makna tadi. Ya. Yang pertama apa? Karena bulan itu adalah bulan pertama kali berperang, sehingga orang-orang Mekah itu keluar, sehingga Mekah menjadi Safar, sehingga Mekah menjadi kosong. Kemudian makna yang kedua, setelah terjadi peperangan maka dihalalkan untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan. Ketika harta rampasan itu sudah diambil, maka musuh menjadi Safar, menjadi kosong hartanya. Ya. Dan insya Allah malam ini juga kita akan masuk pada pembahasan harta rampasan atau ghanimah. Ya, jadi itu yang disebut dengan bulan yang kedua dalam agama kita, yaitu Safar. Ya. Jadi yang cara bacanya itu adalah Safar, ya, pakai shad, bukan sin, bukan safar. Kalau safar itu perjalanan. Kalau safar itu apa? Perjalanan. Ini shad, Safar. Ya, Safar artinya kosong. Ya. Safar artinya kosong. Jadi itu adalah bulan yang kedua dalam bulan Hijriyah, yang mana tidak ada amalan khusus di bulan Safar ini, dan sekaligus juga menekankan tidak ada pantangan atau tidak ada anggapan-anggapan sial di bulan Safar ini, karena hukum asal waktu itu apa? Baik. Semua kita bisa mengerjakan kegiatan yang baik
di waktu mana saja dan tidak ada waktu-waktu yang terlarang. Ya, tidak ada waktu yang terlarang. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan Kitabul Jihad. Telah kita sebutkan pada bagian yang ketiga dari Kitabul Jihad, yaitu apa saja yang menggugurkan kewajiban jihad. Apa saja yang menggugurkan kewajiban jihad. Di sini disebutkan ada 9 hal yang menjadikan jihad itu bisa jadi gugur kewajibannya, bisa menjadi gugur perintahnya jika salah satu dari 9 ini didapati oleh kaum muslimin. Antara lain yang pertama adalah gila, dan yang kedua belum balik atau belum dewasa. Maka orang gila dan orang yang belum dewasa itu gugur kepadanya jihad. Gugur padanya jihad. Jika pemimpin, kepala negara memerintah untuk seluruh masyarakatnya berjihad, maka berangkat semua kecuali yang disebutkan ini. Salah satunya adalah orang gila, itu tidak berangkat, dan orang yang belum dewasa. Yang ketiga juga wanita. Wanita itu tidak wajib berjihad, bahkan tidak boleh berjihad. Ya. Secara perang wanita tidak boleh ikut dalam berperang, karena wanita adalah kaum yang lemah, sehingga wanita ketika ikut dalam perang itu tidak mengangkat senjata, tetapi wanita bisa membantu pasukan perang dengan menyiapkan konsumsi dan kesehatan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita itu membantu laki-laki dalam berperang dengan cara menyiapkan makanan dan juga membantu dari segi kesehatan, merawat pasukan-pasukan yang terluka dalam perang, sehingga wanita itu tidak wajib, tidak dibolehkan untuk berjihad. Ya. Jadi kalau ada panggilan jihad, wanita tidak boleh untuk berangkat berjihad. Yang ada adalah wanita itu jihadnya adalah dengan berhaji dan berumrah. Ya. Haji dan umrah adalah jihadnya para wanita. Yang keempat adalah berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Budak itu juga termasuk menggugurkan kewajiban jihad. Dan hamba sahaya itu tidak pergi dalam berjihad, tidak berangkat berjihad. Yang kelima adalah kelemahan fisik, dan yang keenam adalah kelemahan finansial. Jika seseorang itu cacat seperti buta atau pincang, maka dia tidak boleh berjihad. Ya. Karena bisa jadi kalau dia berangkat itu bisa memberatkan yang lain atau membuat repot pasukan yang lain, karena dia sendiri juga diurus. Ya, maka sebaiknya tidak berangkat. Maka sakit itu dibolehkan atau uzur untuk tidak berangkat. Ya. Yang tidak boleh itu adalah pura-pura sakit. Ya. Jihad di zaman sekarang itu seperti apa? Menuntut ilmu. Maka mustazin dengan pura-pura sakit itu zolim. Dan zolim itu apa kata Nabi? Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Tidak masuk kelas pura-pura sakit perut, tidak masuk halako pura-pura demam, maka ini adalah kezoliman. Siapa yang dia zolimi? Dirinya sendiri. Dan kezoliman yang paling tinggi adalah jika seseorang menzolimi dirinya sendiri. Ya. Menzolimi orang lain itu dosa besar, tetapi menzolimi diri sendiri jauh lebih besar. Ya. Maka pura-pura sakit dalam berjihad atau dalam menuntut ilmu
itu termasuk kezoliman, ya. Dan ini ada tanda-tanda kemunafikan di mana seseorang itu pura-pura sakit, ya. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi itu tidak berangkat berperang dengan alasan sakit, padahal dia tidak sakit, pura-pura sakit, ya. Jadi ada indikasi kemunafikan jika seseorang itu memiliki uzur yang uzur itu tidak diterima dalam agama, ya. Yang ketujuh adalah tidak adanya izin dari bapak atau ibu atau salah satunya, ya. Izin orang tua itu diperlukan dalam berjihad, ya. Selama jihadnya adalah fardu kifayah. Tetapi kalau jihadnya fardu ain, sudah diwajibkan oleh negara, sudah diwajibkan oleh pemimpin, maka tidak minta izin pun juga boleh berangkat berjihad. Jadi ini berlaku jika jihadnya dalam bentuk hukum apa? Fardu kifayah. Namun jika fardu ain maka didahulukan, kecuali jika orang tuanya sedang membutuhkan dia, membutuhkan anaknya karena orang tuanya misalnya sedang sakit, maka ini boleh dia minta izin kepada pemerintah atau penguasa. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang memiliki hutang tidak mampu mendapatkan harta untuk melunasinya, maka ini juga tidak diizinkan. Kalau pemilik hutang tidak mengizinkan untuk berangkat untuk berjihad, maka tidak boleh dia berangkat. Karena kenapa? Kalau dia berangkat berjihad, berarti waktunya membayar hutang itu akan tertunda, dan dia punya kewajiban untuk membayar hutang. Kalau dia sibuk berjihad, tidak ada waktu untuk mencari uang untuk mengganti pinjamannya atau untuk mengganti hutangnya. Maka kalau si kreditur, si pemilik, ya, piutang tidak mengizinkan, maka tidak boleh dia berangkat untuk berjihad, ya. Kemudian yang kesembilan adalah seorang ulama yang mana tidak ada ulama selainnya di negeri itu, hanya dia satu-satunya. Kalau ada ulama, seorang berilmu yang ditunggu-tunggu ilmunya dan diharapkan untuk terus memberikan ilmu kepada masyarakat, maka kalau dia sendiri dia tidak boleh berangkat, karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, tidak boleh semuanya berangkat untuk berjihad. Seperti di surah At-Taubah ayat 122, ya. Seperti di halaman 325, silakan dilihat halaman 325, itu disebutkan di surah At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang? Beberapa orang berarti tidak semua. Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi tidak dibolehkan juga untuk berangkat semua berperang, dan tidak ada orang yang fokus mengajar. Tidak ada fokus untuk mengajarkan Al-Quran di kampung ini atau di tempat ini. Karena kenapa? Karena jihad juga menuntut ilmu, itu bagian daripada jihad. Yang mana kalau berperang yang dilawan adalah musuh, lawan. Kalau menuntut ilmu yang dilawan adalah kejahilan atau kebodohan. Hawa nafsu itu adalah lawan, dan melawan hawa nafsu itu dengan menuntut ilmu agama. Ya, untuk itu salah satu yang bisa menggugurkan kewajiban jihad adalah ada ulama yang mengajarkan ilmunya. Kalau dia berangkat sendiri, kalau terbunuh maka sudah hilanglah ilmu di muka bumi ini. Dan kita tahu Allah tidak menghilangkan ilmu secara keseluruhan, tetapi cara Allah untuk menghilangkan ilmu dengan cara
mematikan satu persatu orang-orang yang berilmu, sehingga yang datang setelah itu adalah orang-orang yang tidak paham dan mengajarkan manusia sesuatu yang sesat untuk didengarkan. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Wa hadza majlisu mi'ah wa sab'ah min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Amin ya. Bab kedua, hukum-hukum tawanan dan harta rampasan atau ghanimah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, hukum tawanan orang-orang kafir. Kebanyakan ulama berpendapat hal ini adalah pendapat yang sahih bahwa perkara tawanan laki-laki kafir diserahkan kepada pemimpin, lalu dia diberikan pilihan berkenaan dengan perkara mereka untuk memberikan keputusan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, antara menghukum mati, menjadikan budak, melepaskan mereka secara gratis, atau dengan tebusan berupa harta atau jasa atau ditukar dengan tawanan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, bab yang kedua dari kitabul jihad adalah hukum-hukum tawanan dan harta rampasan ghanimah. Dalam berjihad tentunya ada yang namanya tawanan, ya, tawanan perang, dan ada juga disebut dengan harta rampasan. Tawanan perang, jika seseorang melakukan peperangan kemudian musuh itu ditangkap atau menyerahkan diri, maka ada hukum-hukum tersendiri bagi siapa yang ditawan perang. Ya. Nah, di sini disebutkan hukum tawanan orang-orang kafir. Apa yang bisa dikerjakan bagi tawanan perang yang sudah ditangkap atau dia telah menyerahkan diri sendiri karena kekalahan. Di sini ada silang pendapat dari kalangan ulama kita, hukum tawanan laki-laki kafir. Dan dari perbedaan pendapat ulama kita, mau diapakan tawanan ini, maka pendapat yang kuat diserahkan kepada pemimpin, diserahkan kepada penguasa. Bagaimana penguasa menentukan tawanan ini mau diapakan? Misalnya yang ditawan ada 100 orang. 100 orang ini mau diapakan setelah ditangkap atau menyerahkan diri? Maka yang menentukan di sini mau diapakan adalah pemimpin, dan disitulah pentingnya seorang pemimpin. Karena pemimpin itu mempunyai kebijakan untuk menentukan tawanan ini mau diapakan. Lalu dia diberikan pilihan berkenaan dengan perkara yang mereka untuk memberikan keputusan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan Islam. Jadi pemimpin ini apa ukurannya dia menentukan
tawanan-tawanan ini mau diapakan? Kembali kepada kemaslahatan Islam. Ya, itu ditanda ya. Jadi pemimpin menentukan mau diapakan ini, itu kembali ke kemaslahatan Islam. Ya. Yang mana yang bisa mendapatkan manfaat, yang mana yang bisa mendatangkan manfaat dari hukum tawanan perang ini. Di antaranya seperti menghukum mati. Tawanan perang itu boleh dihukum mati. Sekali lagi sesuai dengan kebijakan pemimpin, apakah ini maslahat atau tidak. Yang kedua adalah menjadikannya budak. Bisa dipakai untuk budak, dan budak itu dalam agama kita seperti benda, bisa dijual belikan. Cuma bedanya satu bernafas, satu tidak. Tapi dia sama dengan apa? Budak. Kemudian yang lainnya melepaskan mereka secara gratis. Bisa jadi pemimpin melihat ini dilepaskan saja. Bisa jadi kalau memang ada kemaslahatan, misalnya ketika dia dilepaskan, dia mau belajar Islam, setelah itu dia masuk Islam. Ataukah dilepaskan tapi tidak gratis, ada tebusan berupa harta atau jasa. Misalnya orang kafir ini punya keahlian, misalnya dia punya keahlian untuk bagaimana cara teknik bermain pedang, maka dia bisa dibebaskan kalau dia bisa mengajar kaum muslimin untuk cara teknik bermain pedang. Setelah dia memberikan jasanya, baru dia boleh dilepaskan. Itu namanya tebusan dengan jasa. Kamu punya keahlian apa? Ya, saya punya keahlian misalnya untuk menipu orang. Oh, jangan. Punya keahlian apa, kemudian diajarkan kepada orang Islam sehingga bisa dipakai untuk berperang. Misalnya dia jago dalam mengasah pisau misalnya. Ya, bagaimana caranya, kamu ajari dulu ini, setelah itu kamu bebas. Apa keahlian dari orang kafir yang bisa menjadikan maslahat orang Islam? Dipakai jasanya, diajarkan, kemudian dilepaskan. Atau tebusannya dengan harta. Ya, dia punya harta, ada emasnya, ada peraknya, serahkan. Setelah itu kamu boleh bebas. Atau ditukar dengan tawanan muslimin. Saudara kita juga ditawan di sana, maka kita tukar. Ya, berapa ditawar, misalnya di situ ada 5 kaum muslimin, 5 orang, dan 5 orang itu misalnya semuanya kepala suku, kita butuh, maka kita tukar dengan 5 tawanan orang kafir, dibarter, ya, ditukar dengan tawanan kaum muslimin. Jadi ini adalah hukum-hukum yang ditegakkan kepada tawanan. Dan sekali lagi, yang bisa menentukan ini adalah pemimpin, ya, adalah pemimpin yang menentukan mau diapakan tawanan-tawanan perang ini. Karena kenapa? Ini tawanan perang itu harus dihukum. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita azan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, untuk tawanan perang itu memang diberikan hukuman dalam agama kita, karena niatnya memang ingin menyerang kaum muslimin. Maka ketika ditawan itu kita berarti telah menghukumnya. Tetapi ada 2 yang perlu diperhatikan dalam menghukum, ya, tawanan perang ini. Kata para ulama kita, yang pertama yang diperhatikan adalah memperhatikan sisi kemanusiaan. Ya, diperhatikan sisi kemanusiaannya. Artinya bagaimanapun dia tetap manusia. Ya, dia bukan binatang, sehingga dalam menghukum itu hukuman yang layak, yang memang masih dalam lingkup kemanusiaan. Ya. Yang kedua, dalam menghukum itu ada efek jerah, ya, ada efek jerah. Ya. Jadi dalam menghukum ada 2 yang perlu diperhatikan, adalah diperhatikan sisi kemanusiaannya, apakah layak atau tidak layak
apakah pantas atau tidak pantas. Yang kedua adalah hendaknya hukuman itu ada efek jerahnya. Kalau hukuman tidak ada efek jerahnya berarti bukan hukuman namanya. Ya. Memang hukuman itu bertujuan untuk mendatangkan efek jerah supaya tidak kembali terulang, tidak kembali dikerjakan. Ya. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita tentang efek dari hukuman tawanan perang. Nah, Adapun kaum wanita dan anak-anak maka mereka dijadikan sebagai budak begitu mereka ditawan. Mereka dianggap sama dengan harta dan dididik ke dalam harta rampasan perang, di mana pemimpin tidak diberi pilihan berkenaan dengan mereka dan tidak boleh membunuh mereka karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Dalil yang membolehkan untuk membunuh tawanan laki-laki dewasa adalah firman Allah Ta'ala, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dijumpai mereka. At-Taubah ayat 5. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Al-Anfal ayat 67. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahwa membunuh orang-orang musyrik yang tertawa pada perang Badar adalah lebih baik daripada melawan mereka dan meminta tebusan dari mereka. baik. Disebutkan bahwasanya adapun wanita dan anak-anak mereka dijadikan sebagai budak. Ya, langsung menjadi budak tanpa ada pilihan-pilihan. Tidak ada pilihan kalau untuk anak-anak dan wanita. Kalau dia tertangkap, tertahan dan tertawan, berarti dia langsung otomatis menjadi budak. Dan budak itu sebagaimana tadi disebutkan seperti harta, dan dia seperti harta rampasan, ghanimah. Ya, wanita dan anak-anak dalam perang jika ditawan itu hukumnya seperti apa? Ghanimah, yaitu harta rampasan. Nah, di sini diperhatikan dalil yang membolehkan untuk membunuh. Tadi kalau kita lihat pemimpin menentukan apa hukuman untuk tawanan perang dan kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Di antaranya adalah menghukum mati. Mana dalilnya? Inilah dalilnya. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian menjumpai mereka. At-Taubah ayat 5. Jadi dibolehkan untuk membunuh atau menghukum mati kalau memang maslahat. Ada maslahat di situ, ada manfaat yang didapatkan. Apa manfaatnya? Kalau dibunuh maka berkuranglah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Berkuranglah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Bagi orang-orang yang berperang. Ya. Jika mereka ditawan. Dan juga di firman Allah dari surah Al-Anfal ayat ke-67. Maka nabi nabiyyin, tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Ayat ini berkaitan tentang perang Badar, di mana di perang Badar itu setelah Nabi berperang, dan ini adalah perang pertama kali dalam agama, yaitu perang Badar. Nabi menawan beberapa orang-orang kafir. Kemudian pada saat itu Nabi belum diberikan wahyu, tidak turun wahyu, ini tawanan perang mau diapakan, tidak ada petunjuk, belum ada petunjuk. Maka Nabi bermusyawarah dengan dua sahabatnya. Siapa itu? Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan Nabi itu selalu bersama dengan dua sahabatnya ini. Di mana-mana itu kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma Abi Bakar wa Umar. Nabi keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi bersafar bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi pergi bersama Abu Bakar dan Umar, selalu. Jadi Nabi sangat dekat dengan dua sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar. Nah, Nabi di situ meminta bermusyawarah, rapat dengan Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, kira-kira
tawanan perang Badar ini baiknya diapakan? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, di antara mereka itu masih ada hubungan kerabat kita, masih ada yang saudara dengan kita. Dia kan sama-sama suku Quraisy dan itu masih keluarga kita. Kalau saya sendiri, lebih baik dilepaskan saja. Mudah-mudahan dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka ditampung pendapatnya siapa? Abu Bakar. Iya. Baik. Kalau engkau wahai Umar, kira-kira tawanan perang ini mau diapakan? La yutrok ahadun illa duriba unuqahu bisayf. Jangan tinggalkan satupun wahai Nabi kecuali engkau penggal lehernya satu-satu. Nah. Ya, memang beda jiwanya ya. Abu Bakar itu beda jiwanya dengan siapa? Umar. Ya. Jadi memang beda juga pendapatnya. Ya. Kalau Abu Bakar kan masya Allah, ya, hatinya masya Allah luar biasa, ya, penyayang dan sebagainya. Umar juga penyayang. Ya. Tetapi Abu Bakar mengatakan lepaskan saya Rasulullah. Kalau Umar tidak. Kata Umar, jangan tinggalkan satu leher pun kecuali engkau penggal lehernya. Kenapa? Ada alasannya. Ini Umar berbicara ini bukan karena emosi ya, ada alasannya. Ini baru awal-awal Islam wahai Nabi. Kalau kita lepaskan mereka apa kata orang? Nah kira kita main-main. Sebagai pelajaran pertama penggal supaya tidak ada lagi yang mau melawan kita. Nah itu. Jadi Umar itu punya alasan. Kenapa harus ini di awal-awal Islam? Jangan kita menampilkan gaya-gaya ini, jangan. Wah. Tapi setelah ditampung dua itu dan Umar belum menyepakati apa pendapat Umar, ya. Kemudian setelah merenung, ya, Nabi memikirkan dari dua pendapat ini dan dua pendapat ini saling berbeda, saling kontra. Kemudian Nabi mengatakan bahwa wahai Abu Bakar, saya lebih condong dengan pendapat kamu, ya. Itu Nabi mengikuti apa kata hatinya, ya. Saya lebih condong dengan pendapat kamu, yaitu kita, ya, bebaskan saja karena itu masih keluarga kita, ya. Amuraitamu, ya. Itu kata Nabi, ya. Kemudian sebelum Nabi umumkan kepada tawanan perang bahwasanya wahai kalian tawanan perang, kalian ini akan dibebaskan secara gratis. Sebelum Nabi ucapkan itu, turun ayat langsung dari langit ke-7. Inilah ayatnya ini. Surah Al-Anfal ayat 67. Apa kata Allah di situ? Coba baca. Tidak pantas. Ini Allah bilang ini. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia lumpuhkan semuanya. Masya Allah. Turun ayat itu menegur apa yang Nabi ingin sampaikan kepada tawanan perang dan pendapatnya Abu Bakar. Yang menarik adalah ada tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan, tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Lau anzalallahu fi dzakal yaumi azaban." Seandainya hari itu ada turun azab. Hari itu turun azab. La'ammal jami'an. Maka azab itu akan kena semua, termasuk Nabi, illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi wahyu ini sama dengan pendapat siapa? Umar. Ya, makanya Umar bin Khattab itu disebut dengan rajulun mulhim, orang yang diberikan ilham. Ya. Kalau nabi kan namanya wahyu. Kalau orang lain bukan nabi namanya ilham, orang yang diberikan ilham. Artinya ucapannya Umar itu sesuai dengan wahyu. Itu namanya ilham. Ya. Allah memberikan ilham kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga masya Allah inilah pendapat yang benar bahwasanya di awal-awal Islam
itu kita harus tegas dan memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Dan sebagai pelajaran untuk berikut. Bayangkan kalau misalnya di awal-awal sudah dilepaskan, apa kata orang-orang kafir? Main manja kau panggil orang Islam ini. Kalau Umar memang tidak. Ya. Sehingga yang terjadi, semua tawanan perang Badar itu dibunuh satu persatu dengan cara dipenggal lehernya. Ya. Barakallahu fiik. Dan itu tentunya ada maslahat yang diinginkan. Nah, dan membunuh tawanan laki-laki dewasa berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah pada tahun Fathu Makkah dengan memakai topi banyak di kepalanya. Manakala beliau melepasnya, maka seorang laki-laki datang seraya berkata, sesungguhnya Ibnu Khattal berlarikan ditirai berlutut Ka'bah. Maka beliau menjawab, bunuhlah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memutuskan untuk membunuh kaum laki-laki Bani Quraisyah. Dalil yang membolehkan mereka dijadikan budak adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah Bani Quraisyah manakala mereka telah bersepakat untuk menerima keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka saat memutuskan agar orang-orang yang berperang dibunuh dan anak-anak dan kaum wanita mereka ditawan. Dalil yang membolehkan melepas tawanan dengan gratis dan meminta tebusan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang mati. Muhammad ayat 4. Seorang pemimpin harus melakukan apa yang paling baik bagi kaum muslimin, dan kriteria ini mereka tindakannya terkait dengan kaum muslimin, maka pilihannya harus berpihak kepada kemaslahatan. baik. Dalil yang lain tadi dalil tentang bolehnya dibunuh, hukuman mati. Sekarang dalil tentang dijadikannya sebagai budak, sebagaimana Rasulullah memutuskan untuk membunuh kaum laki-laki Bani Quraisyah. Ya. Dan juga dalil yang membolehkan mereka jadikan budak adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Saat memutuskan agar orang-orang yang berperang itu dibunuh dan anak-anak dan kaum wanita mereka ditawan. Ya. Jadi ada namanya Bani Quraisyah, yaitu komunitas Yahudi, yang mana komunitas Yahudi ini itu adalah orang-orang yang hidup di Madinah. Kita tahu di zaman Nabi itu ada beberapa komunitas-komunitas yang beragama ya Yahudi. Tetapi ada perjanjian antara Nabi dengan Bani Quraisyah, namanya perjanjian Madinah, Mitsaqul Madinah. Salah satu perjanjian antara kaum muslimin dengan Bani Quraisyah yang merupakan komunitas Yahudi adalah itu, mari kita jaga bersama Madinah. Kita memang boleh berbeda keyakinan, tetapi mari kita menjaga kota Madinah agar tidak diserang oleh musuh. Sehingga yang terjadi adalah kesepakatan itu dilanggar oleh Bani Quraisyah, sehingga ya, namanya orang Yahudi dari dulu selalu berkhianat, selalu ada pengkhianatan ya. Jadi kalau kita dengarkan hari ini ada istilah gencatan senjata, tidak mau melawan dan sebagainya, jangan mudah percaya, karena dari dulu mereka sudah berkhianat dengan janjinya, sehingga dia langgar janjinya dan mereka menjadi orang-orang yang ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, dalil yang membolehkan melepaskan tawanan dengan gratis adalah firman Allah dalam surah Muhammad ayat keempat. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka pacunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Jadi boleh dibebaskan secara gratis atau dengan tebusan. Tebusannya tadi apa? Boleh harta atau jasa. Harta dia punya emas, perak, bayar, kemudian kita bebaskan. Atau dia punya keahlian, ajarkan dulu kepada kaum muslimin, setelah itu baru kamu dibebaskan. Dan sekali lagi, pemimpin menentukan hukuman ini kembali kepada kemaslahatan. Saya ulangi, pemimpin menentukan ini kembali kepada
kemaslahatan. Sebagaimana pendapat Umar tadi, lebih maslahat untuk kita bebaskan gratis seperti pendapatnya Abu Bakar, atau kita lebih maslahat di awal-awal Islam kita hukum mati semua? Yang mana lebih maslahat di situ? Iya, yang lebih maslahat adalah pendapat Umar, sebagaimana sesuai dengan wahyu. Artinya dari dua pendapat itu cari yang mana lebih bermanfaat atau bermaslahat untuk kehidupan kaum muslimin. Baik, saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.